الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا محمد الذي أرسله ربه رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan karunia dari Beliau anak putu kita ulo malam sabi-sabi sepanjang hidup kita sehingga kita dapat beraktivitas melaksanakan tugas rutinitas semua sekali pada hari yang berbahagia ini menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Selawat dan salam kita memulai kitanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana bagindalah yang akan membimbing kitanya ke jalan yang benar, satu-satunya jalan yang menjamin kebahagiaan hidup manusia ini di dunia ini sampai akhirat kelak. Juga selawat dan salam saya sampaikan kepada ahli keluarga baginda, para sahabat, para ulama, akademik dan ulama mutakhirin yang berkabar menjadi. Salam takdim dan penghormatan tentu sampaikan kepada Tunku Indonesia Masjid Al-Asyi yang mulianya, kepada segenap pengurus masjid yang mulia, di mana Mbak Ulo yang berbahagianya kita dipercaya dibuat untuk menyampaikan rukun dua al-khutbah, kepada abu-abu guru Ridwan yang mulia, teristimewa sekali kepada hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala macamnya tamu dalam penyampaian rukun dua al-khutbah, marilah sejenak kitanya renungi, ditanya dengan wujud dan tausiah yang kira-kira bermanfaat kepada kita semua. Dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208 yang barusan Tuhan baca benar, Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Maknanya kira-kira demikian, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara menyeluruh, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata kepadamu. Alhamdulillah kita semua sejak lahir kita dalam agama Islam. Tapi yang paling penting seruan daripada ayat yang barusan disebutkan tadi adalah bila kita tamu Islam secara menyeluruh. Ahli tafsir menyebutkan jami'an, semuanya, bukan separuh. Tidak. Penuh semuanya.
Karena agama Islam ini menangani setiap masalah kehidupan kita. Setiap aspek-aspek kehidupan kita yang kita lalui, semuanya ditangani oleh Islam yang mulia. Agama yang syamil, yang lengkap, agama yang sempurna. Maka termasuklah hal-hal yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, muamalah, ekonomi, sosial, politik, kemasyarakatan, pendidikan, dan lain-lainnya. Semuanya ditangani oleh ajaran agama yang mulia. Maka oleh karenanya tidak ada alasan bagi kitanya tajuk setengah mendang. Masalah akidah tajuk, bala ibadah tajuk, masalah muamalah kadang-kadang nak tajuk kita dengar, masalah politik, masalah kenegaraan yang dia tinggalkan. Yang berarti tidak syumuli, tidak kafah, tidak menyeluruh. Kalau demikian, banyak amalan kita yang hanya menyeluruh tentang hukum-hukum Islam ini boleh jadi ada yang berkaitan dengan akidah, membawa kita kepada syirik, membawa kita kepada syirik. Syirik ini adalah dosa yang tidak ada ampun kalau kita meninggalnya. Hadirin yang terhormat sidang jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan yang singkatnya, kita coba sebutkan satu masalah yang berkaitan dengan kenegaraan. Kenegaraan. Bagaimana kita membangun negara? Bagaimana kita membangun negeri kita, misalnya Aceh, supaya menjadi negeri yang aman, damai, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun. Dasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita dalam sabda, "Qiwamud dunya bi'arba'ati asya'. Ilmul ulama wa adlul umara wa saqawatul aghniya wa du'aul fuqara." Di dalam masyarakat ditanya, baik secara negara maupun negeri, di situ ada 4 elemen masyarakat yang paling penting kita yang perhatikan. Yang pertama di sana ada ulama. Golongan ulama itu satu bagian. Kedua, umara, pemimpin. Yang ketiga, hartawan, orang kaya, agniya. Yang keempat, fuqara, orang miskin. 4 elemen masyarakatnya yang dibimbing oleh Rasulullah supaya ditanya perhatikan, supaya ditanya masing-masing menurut posisi kita yang masing-masing, menurut kapasitas kita yang masing-masing. Apakah kita yang pemimpin, kita ulama, kita orang kaya atau orang miskin? Ditanya letakkan posisi kita yang pada tempat yang masing-masing. Masing-masing elemennya nah tugas masing-masing. Kalau seandainya tugasnya dilaksanakan dengan seutuhnya, sebaik-baiknya, insya Allah Rasulullah memimpin kita demikian, negeri kita akan aman, damai, sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun itu bukan hanya dunia, akhirat kelak juga kita akan bahagia. Apa tugas masing-masing kelompok masyarakat ini? Yang pertama-tama sekali Rasulullah menyebutkan ilmu ulama, ilmu para ulama. Ini kadang itu ramai yang ada ulama. Apakah cukup ilmu mereka hanya dipendam di dalam dada mereka? Hanya mereka mempunyai ilmu, kita mengambil berkah dengan ilmu mereka? Apakah cukup di situ?
Sungguh tidak demikian. Tetapi kita harus menggunakan ilmu ulama itu dalam kehidupan kita masyarakat. Baik kita pemerintah, kita urus kaya, kita urus miskin, gunakan ilmu yang dimiliki oleh ulama itu. Tentu saja kita belajar. Kita beri peran kepada ulama untuk membimbing kita. Maka kita penuh masuk dalam agama yang sempurna dalam segenap bidang kehidupan. Apakah politik, ekonomi, sosial, keluarga, pendidikan, banyak ulama dalam mengatur semua ulama. Kita harus ambil ilmu mereka. Tetapi menyangka si tengah mata mereka tahu. Juga ada ayat yang menyatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Mana yang tak langkah syaitan? Yang selain ilmu ulama. Apabila kita melakukan di permukaan umumnya, baik kita selaku pengusaha, kita selaku pedagang, pejabat dan seterusnya, bukan ilmu yang telah diberikan kepada kita oleh ulama, berarti itu ilmu syaitan, ikut syaitan. Yang ilmu syaitan. Maka karena ulama mencor asal dari intisari daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Menyatakan berlainan dari ajaran Rasulullah atau Al-Quran dan hadis, berarti itu ilmu syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Itu pertama. Yang kedua, adlu al-umam. Tegaknya negara ini salah satu pilar yang penting adalah pemimpin, penguasa berlaku adil. Yang kedua sangat penting, penguasa anak adil disebutkan di dalam sambungan hadis ini, walaula adlu al-umara la akalan nasu ba'dhum ba'd. Jikalau tidak ada keadilan para pemimpin, sungguh sebagian mereka manusia ini akan memangsa sebagian yang lain. Tidak aman, tidak damai. Oleh karenanya, sudah ada pemimpin, tugas pemimpin tidak cukup. Kita selaku rakyat jelata juga bertugas untuk memilih pemimpin yang adil. Kita cari, kita yang minta pemimpin yang adil. Soal yang penting tanya. Hadirin yang terhormat, sidang jamaah-jamaah yang berbahagia. Maksud adil sebutkan begini. Kadang-kadang kita yang biasa dengar atau dalam persepsi kita kata adil bagian, dibagi yang adil, yang merata. Kira-kira begitu. Tapi yang hakikatnya bukan demikian. Lagi yang mesti ditanya, tak kena jadi wali nikah, tak ditanya betul wali yang adil. Apa yang ada? Tidak masalah. Bukan hanya dalam membagi-bagi kekayaan, tapi adil itu adalah tidak fasad. Maka disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh, al-adlu huwa tanfidhu hukmillah ayyahkuma wifqa lima ja'at bihi asyara'i as-samawiyah al-haqqah. Adil itu adalah melaksanakan hukum Allah. Lagi baca. Itu adil. Apabila tidak dilaksanakan hukum Allah, tidak adil. Kemudian melaksanakan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan dari syariat Allah SWT. Itu paling gampang. Menyangka hukum Allah dan katakan lain lagi. Betul, ikut di situ. Semua bagian sama nanti. Ada juga semua nanti. Pokoknya hukum Allah. Tengok cekkan antara syariat mana susah. Di segi kanun kan ada. Tinggal pelaksanaan.
Yang cara ini adalah ditanya cari pemimpin, bukan pemimpin mencari ditanya. Apabila pemimpin dicari ditanya, indah orang yang hanya adil akibat. Tiba cara adil, ditanya cari pemimpin, tak angkat dengan baik peng bangunnya, peng bertanya. Yang terjadi, ini orang-orang yang terpeng tertorkan apa hal itu pemimpin dia, calon dia akan berlaku adil semua. Tapi sebaliknya, menjadi harap pemimpin pilih, tak pilih orang yang yang lebih yang kaya, itu mustahil akan terjadi keadilan. Hadirin yang terhormat, sidang jamaah yang berbahagia, yang betul. Pilar yang keempat supaya negara kita aman damai sejahtera adalah sahawatul aghnia, orang kaya pun pemurah. Dengan nama pemurahan orang kaya, dibantu budaya yang miskin, dibantu negara kita yang fakir, dibantu menjadi orang kaya melalui bermacam-macam jalan. Pajak suci, orang kaya kan boleh pajak abang kaya. Yang membantu juga, bayi zakat, dibantu sedekah dan seterusnya. Kepemurahan orang kaya itu penting. Apalagi kalau kita dibilang sekarang termasuk kota atau kabupaten yang maju di segi ekonomi. Maju karena orang kaya ada, orang kaya nyari. Seorang kali orang kaya ada yang nyari dirinya mengumpul orang kaya yang minta berjalan. Baik ada tanya dia tak kemudian. Ada tempe Medan. Ada lucu Medan. Nah, kita kemudian pakai Bandung pakai. So yang bayar. Orang kaya ini akan ada orang muda kosong ni. Karena orang kaya akan ada mana? Tak pakai dikirim oleh langsung datang. Kecuali memang hanya di tempat kerana je tak tahu ini. Memang ada pula. Narasi aluan dengan Medan yang Muslim di Medan, orang Medan sendiri. Jika hanya kamu hanya mula barang-barang diberi di Medan yang Pak Urun non-Muslim, kamu minta Pak Urun Islam dan jemaah lain, katanya nak berkat lain, yang Pak Urun kaya, pemurah penuh di samping pajak, zakat, sedekah, belanja Pak Urun rawat, nggak kaya orang kaya penuh kehidupan. Terbantu oleh kekayaan. Hadirin yang terhormat sedang jamaah yang berbahagia. Yang keempat, yang jari dan perhatikan selamanya. Doaul fuqara. Mengatakan anak orang kasih. Doa pun kaya. Doa pemerintah. Doa orang kasih. Kan tunggu doa. Kitanya dan doa jangan diutama ini tempat-tempat jarak tunggu cukup hipo apa pernah ketemu buat. Kamu jangan negara semua. Orang kasihnya doa. Tapi kadang-kadang anak tak harap kita jawabkan bahwa riba-riba batin paku. Orang nyantan pernah berdoa dia anak fikir ada anak doa bagi anak harapan, anak tak harap. Tidak ada demikian. Ini pegang dalam hadis Rasulullah, walau la du'aul fuqara la halakal aghnia. Kalau seandainya tidak ada doa orang miskin, orang fakir, binasalah orang-orang kaya. Jadi contoh Karun dulu. Menang di muka baknya macam jenuh lagi yang ini. Karun adalah sidra Allah yang paling kaya pada zaman Fir'aun di Mesir dahulu. Wadah dikala di rakyat biasa, kekayaan Karun pun ya laitana misla ma utiya Karun. Hanya doa Karun, alangkah baiknya kamu kaya lagi Karun. Alangkah bahagianya menyolong kaya lagi Karunnya. Nyaman. Menyanyi banyak.
motor Alfa, udah kaya orang lagi. Itu nya biasa kita dia hana berdoa, hana budaya berdoa kaya. Yang gayu kita tahu doa kaya. Kita nya mungkin juga insya-Allah tengok kaya karena ada berdoa kaya. Dan berdoa kaya. Orang kaya yang tak ada dengan mewah dan dibantu dia betul kaya mana kan. Kamu doa kepada Allah lebih berkat rezeki banyak. Bila rezeki ngadu bilang itu kita jangan dulu. Jadi penting apa yang terjadi pada Karun disebutkan karena anak tahu doa masa-masa itu mereka Karun galak lagi Karunnya kaya akibatnya Karun dimusnahkan oleh Allah ditelan oleh bumi dan harta. Wata laki-laki laki-laki perintah Musa laki-laki Karun hai laki-laki akhirnya Karun ditelan oleh bumi beserta harta-hartanya semua. Ditanya darah lagi yang kurang kaya lagi. Dengan doa-doa katanya orang miskin, orang fakir dan juga yang insyaallah dibantu katanya. Dia tidak budaya, kebiasaan. Kebiasaan itu tugas. Jadi masing-masing elemennya, nah tugas masing-masing. Baik katanya orang kaya tapi apalah orang miskin tidak ada guna. Tidak. Menanti orang ilmu orang paling kira Allah perintahnya hai dengan apa. Memang bala kadang-kadang pemerintah ini dengan apa bala. Bagaimana kita saling membutuhkan. Insya-Allah yang kita laksanakan keempat pilar yang dengan sempurna. Ada sinkronisasi antara 4 elemen masyarakat. Ulama, pemerintah, orang kaya, orang kasih sinkron. Masing-masing dan tugasnya masing-masing. Insya-Allah janji yang disebutkan oleh Rasulullah katanya akan terpenuhi. Dan yang saya menyatakan tadi dengan doa serambi punya hanya katanya aplikasikan di dalam kehidupan katanya. Hadirin yang terhormat dan jamaah yang berbahagia. Oleh karenanya katanya harus bertindak. Beta kaya, tengok dari sekarang. Katanya harus kenal dirinya sahur. Lo kudu kaya, lo kudu miskin, lo kudu ulama, lo pemimpin, lo pejabat, laksanakanlah tugas masing-masing kita secara bersama. Sebab doa itu kalau dari orang miskin pun doa itu full ibadah, utah ibadah. Hanya doa hanya sempurna ibadah. Jadi oleh karenanya lagi tentuan kalau kita punya doa hanya mungkin saja begitu. Hanya mungkin saja waktu tunggu je tindakan aja. Tetapi masyarakat lain yang juga dimakbulkan juga oleh Allah SWT. Sebab tunggu waktu sibuk dengan tugas mendidik, membimbing, mengajar dan lain-lain supaya tugas yang merata antara semua golongan masyarakat ini. Semoga bermanfaat yang Tuhan sampaikan dan mudah-mudahan Allah merahmati kita dan nanti juga kita selalu ada doa kepada saudara-saudara kita di Palestina yang sedang mereka berperang ditempur dan menempur musuh ketat mereka. Mudah-mudahan itu dalam salat Jumat akan mengadakan sujud doa kunut nazilah. Kunut nazilahnya bukan hanya bak sembahyang Jumat. Setiap waktu salat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh kita lakukan doa kunut nazilah di setiap salat masing-masing barakaan yang terakhir. Doa ini seperti kunut biasa ada tamah kecil. Semoga doa tamah dengan doa ke saudara dan kaum muslimin di Palestina. Kira-kira demikian.
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi faddala yawmal jumu'ati ala sa'atil ayyamil usbu'a wa ikhtassahu bi sa'atin wa fiha min al-usbu'. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin. Allahumma ansur al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum ala a'daihim al-zalimin al-yahuda al-muttahidin as-sahyuniyin bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma a'ti kalimataka ila yaumiddin wansurna ala al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.